عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه. المراد العشر الأواخر من شهر رمضان والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء. وقيل المراد تشميره للعبادة يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ana Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, jika telah masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, ini al-ashrul awakhir min Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malam hari itu. Bukan hanya sendiri, wa aigadha ahla, dan beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam itu. Wajadda, dan bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar, dan mengeratkan, menguatkan al-mi'zar, sarung beliau. Yang dimaksud syaddal mi'zar itu i'tizalun nisa, menguatkan sarung beliau dalam arti tidak melaksanakan atau menghindar daripada istrinya, tidak untuk bermesrah-mesrahan, tapi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila, ada menyatakan syaddal mi'zar artinya mempergiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab, syaddadtu lihadzal amr mi'zari, aku keraskan untuk urusan ini sarungku, yaitu ibarat orang yang lebih bersemangat. Kalau ada orang dikencangkan sarungnya itu seperti orang mau motong sapi atau kuli mau ngangkat, itu kinayah daripada istihad al-kamil. Hadis ini menerangkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap Ramadan, khususnya al-ashr awakhir. Dan ini adalah sebagai taklim bagi kita, ini adalah pelajaran bagi kita untuk mengetahui bahwa Ramadan itu adalah mausimul khair, satu waktu keberuntungan, jangan disia-siakan. Lihat bagaimana manusia yang surga diharamkan bagi seluruh anbiya, seluruh manusia, kecuali beliau memasuki terlebih dahulu, menghargai malam-malam daripada Ramadan. Dikatakan, qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad. Faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku ketuk pintu surga, maka si penjaga surga bertanya, siapa ini yang mengetuk pintu surga? Maka dijawab, aku adalah Muhammad. Kemudian kemudian penjaga surga menyatakan, aku ditugas oleh Allah dilarang membuka pintu sebelum engkau, wahai Muhammad. Nah, manusia yang demikian ini bagaimana menghargai malam-malam itu, tetapi kadang-kadang manusia yang seperti kita tidak menghargai, kita buat ghaflah, kita buat main-main. Yang kedua, mengajak keluarga, bukan sendiri. Kalau beruntung, ajak yang lainnya juga beruntung, keluarganya kita, istrinya kita, saudara kita ajak untuk menjadi orang yang beruntung gitu.
Dan ketika kita mengajak dalam kebaikan bersama mereka, ini adalah satu pertanda bahwa keluarga itu adalah keluarga yang ada ta'awun dalam fi'lil khair. Dan itu penting. Dalam satu hadis Nabi SAW berkata, liyattakhid kullu wahidin lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa zawjatan mu'inatan ala ta'atillah. Hendaknya setiap orang tadi itu mempunyai lisan yang selalu berzikir, hati yang khusyuk, dan istri yang membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagaimana beliau dengan keluarganya sepakat dibanguni mau. Lah kalau mungkin keluarga kita kesel kabeh warai. Dan ini adalah satu bentuk kurangnya ada ta'awun di dalam ta'atillah. Kemudian syaddal mi'zar, jadda, semangat. Nah, semangat, sungguh-sungguh, serius gitu. Jadi bukan hanya ibadah, tetapi ada keseriusan. Berarti ada kesepakatan antara zahir dan batin. Segala sesuatu yang serius itu berarti fokus. Berarti kompak antara galab dan golab, antara hati dan antara anggota badan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Karena ibadah ini kalau tidak ada jid, nggak ada kesungguhan, nilainya hampa. Ibadah ini khususnya sholat menuntut kita untuk seluruhnya fokus dalam ibadah. Lisan diajak baca Quran, ya, surat Al-Fatihah yang wajib atau surat yang lainnya yang sunnah, kemudian tasbih, kemudian ada tasyahud, ada kemudian pandangan mata difokuskan ke tempat sujud. Dha' nadharaka ila mawdi'i sujudik, kata Rasulullah. Kemudian gerakan badan. Dan gerakan badan yang fokus dalam sholat. Ketika gerakan badan tadi itu melebihi daripada yang tidak dalam sholat, berarti sudah tidak jid lagi, tidak khusyuk lagi kita, nggak sungguh-sungguh lagi. Karena itu Nabi SAW ketika melihat ada seseorang sholat ya'bathu bilihyatihi, main-main jenggotnya, kata Nabi, law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Kalau seandainya hatinya orang ini, maka nggak mungkin akan dia main-main. Dia akan tidak gerak kecuali dengan gerakan sholat, nggak main-main dengan yang lainnya. Kemudian al-qalb juga demikian, tadabbur dengan ma'ani Al-Quran. Malah diantara sebagian a'immah menjadikan persyaratan itu al-hudur, hudurul qalb. Kullu salatin la yahduru, kata Hasan al-Basri, kullu salatin la yahduru fil qalbu fa hiya il-'uqubati asra. Semua salat yang tidak hadir di dalamnya itu hati yang mengerjakannya, maka ilal uguba ilan nar asra, kepada neraka lebih cepat. Ini adalah satu gambaran bagaimana ada jid, ada kesungguhan. Kalau seorang santri mengerjakan soal-soal ujiannya tadi itu tidak ada jid, tidak ada kesungguhan, dia akan mendapatkan nilai yang jelek. Dan mungkin dia bukan akan mendapatkan syahadah, tapi dia akan mendapatkan lom, dia akan mendapatkan celaan. Begitulah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada jid, maka itu semuanya akan jangan-jangan bukan mendapatkan ar-ridha, tapi mendapatkan as-sakhat min Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan gini, wajaddah, Nabi itu adalah bersungguh-sungguh, serius dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syaddal mi'zar, dan giat. Giat ini berarti ada karena kesukaan. Karena kesukaan. Kalau orang tidak giat nggak suka.
Orang kalau suka kerja, dia giat dalam bekerja. Kuli itu, kalau dia suka kerja, dia giat, dan di situ dia akan mendapatkan upah yang sempurna. Mungkin akan bisa dikasih lebih nantinya. Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dengan syaddal mizar, karena Nabi itu suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai yang menjadi satu kegemaran di hidup di atas dunia, bermesra-mesraan dengan perempuan, itu pun ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Giat di dalam melaksanakan ibadah, suka dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya Nabi ini nggak sama dengan ibadah kita. Ibadahnya kita ini karena harapan atau karena takut. Harapan masuk surga, takut disiksa di neraka. Kalau ibadahnya Rasulullah, udah pasti masuk surga, beliau dijamin oleh Allah, udah dinyatakan selamat dari neraka. Ibadahnya apa? Karena suka. Afala akunu abdan syakura. Walaupun udah dijamin, tetap dia banyak ibadah kepada Allah Ta'ala, karena suka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ibadah ini kalau suka, itu akan menjadi ladzah, menjadi nikmat, menjadi satu hobi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Tapi kalau ibadahnya tadi itu karena khawatir, karena takut, itu masih ada takalluf. Atau karena berharap, itu masih ada takalluf. Tapi beliau tidak. Karena itu sebagian aulia, dia menyatakan rufi'at anit takalif. Udah diangkat dariku at-takalif. At-takalif di sini bukan berarti nggak ada hukum wajib bagi dia, nggak ada hukum syariat. Artinya dia melaksanakan ibadah tadi itu tidak ada takalluf. Dia tadi itu sholatnya dengan senang hati, sekalipun tidak diganjar pun oleh Allah dia senang. Gitu lah, seakan-akan. Sekalipun dia tidak masuk surga juga senang ibadah. Rufi'at anit takalif. Karena itu dilihat Nabi SAW menyaksikan bagaimana Nabi Allah Musa yusalli fi qabrih. Bukan karena talabus thawab, tapi karena itu merupakan satu kesenangan. Itu sudah merupakan satu kegemaran daripada para anbiya wal mursalin. Karena itu di sini dikatakan Nabi SAW syaddal mi'zar, bersungguh-sungguh, karena beliau senang dengan itu semuanya, bukan karena harapan, bukan karena kekhawatiran, tapi karena kesenangannya beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aduh mama syah. Ayah, enggak ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if, wa fi kullin khairun, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz, fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu 'amala asy-syaitan. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah al-mu'minul qawi. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun minal mu'minid dhaif, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada wa ahab ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi pada semuanya ad-dhaif maupun al-qawi khair, itu sudah baik. Kenapa? Lishtirakihima fil iman. Karena sama-sama mukmin ada di sini. Talik. Kenapa orang mukmin yang qawi tadi itu lebih baik? Bisa dikatakan qawiyun fil badan. Karena kalau dia tadi itu orang mukmin, kekuatan badannya digunakan untuk imannya. Dia bisa melaksanakan haji,
umroh berkali-kali, dia bisa melaksanakan sholat banyak, dia taklim juga bisa banyak, dia melakukan dakwah lebih banyak, kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya juga begitu. Al-mu'minul qawi khairum minal mu'minul dhaif. Lah kalau lemah, dia sakit, dia mungkin ngajarnya sedikit, al-mu'minul qawi khairum minal mu'minid dhaif. Bisa juga al-mu'minul qawi al-qawi imanuh, orang mukmin yang kuat imannya itu ahab ilallah daripada al-mu'min ad-dhaif. Kenapa? Karena tingkatan iman semakin sempurna akan semakin lebih bernilai. 2 rakaat daripada orang yang mukmin al-qawiyul iman itu lebih afdal mungkin daripada 1000 rakaat daripada al-mu'min ad-dhaifil iman. Nilainya, bobotnya yang lebih. Karena itu kalau sudah dia menjadi al-mu'minul qawi, tidak bisa diukur daripada banyaknya, daripada nilai banyak. Ini gambarannya. Misal as-sahabah, Rasulullah SAW menyatakan, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Satu gunung Uhud emas inti sedekahkan, itu enggak sebanding dengan sedekahnya sahabat segenggam beras atau separuhnya. Isi sebab kenapa? Al-mu'minul qawi. Enggak sama nilainya. Wah, ana lebih afdal kalau begitu, karena ana lebih banyak. Lah. Karena al-mu'minul qawi khairun wa ahab ilallah minal mu'minid dhaif. Karena itu jangan membanding-bandingkan karena lebih banyak berarti lebih afdal. Karena lebih bagus masjidnya lebih afdal daripada masjid yang tidak bagus. Karena nilai rupiahnya, materinya lebih banyak, itu lebih afdal daripada 1 dirham. La rubba dirham sabaga alfah dirham, kata Nabi SAW. Kenapa? Nilai imannya khairun wa ahab ilallah minal mu'minid dhaif. Tapi semenjak ada iman, wa fi kullin khair, semuanya tetap akan mendapatkan khair daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jaza tadi itu daripada iman nanti di akhirat. Kalau bukan karena iman nggak akan dapat apa-apa sekalipun ada amal khairnya. Wa man yabtaghi gharal islami dinan falan yuqbala minhu. Walaupun itu misalnya sosial atau yang lainnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, karena mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kullin khair. Tinggal tingkatan iman ini. Tinggal tingkatan iman. Nah, bahkan diceritakan sebagian tidurnya mereka itu lebih bernilai daripada zikirnya ad-dhaif. Tidurnya mereka, kan diceritakan bagaimana itu syaitan main-main dengan qiraatul Quran daripada orang yang ghafil, tetapi bagaimana itu syaitan takut daripada tidurnya orang yang zakirillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu gambaran bagaimana quwwatul iman.